Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi dari kelompok 8, yaitu penerapan baris dan deret dalam ekonomi, di mana kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Marijan Hastarabani. Yang kedua, Ahmad Amin Saleh. Yang ketiga, Aribaba Felani An-Nur. Yang keempat, Hasrianti. Yang kelima, saya sendiri, Andi Nur Aulia Ilham. Untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya kami persilakan kepada pemateri pertama untuk memperkenalkan materinya. Di mana pemateri pertama yaitu saya sendiri. Di mana pada kesempatan ini kelompok kami akan membahas penerapan baris dan deret dalam ekonomi. Di antaranya subbab, yaitu yang pertama, nilai masa datang dari anuitas. Yang kedua, nilai masa sekarang dari anuitas. Yang ketiga, tingkat bunga nominal dan efektif. Yang keempat, model pertumbuhan penduduk. Dan yang terakhir, perkembangan usaha. Selanjutnya, yang pertama yaitu nilai masa datang dari anuitas. Jadi, nilai masa datang dari anuitas. Sebelumnya, kita harus ketahui apa itu anuitas. Anuitas adalah sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, yaitu sifat dari anuitas. Yang pertama, jumlah pembayaran tetap atau sama. Yang kedua, jarak periodik antar angsuran sama. Dan yang ketiga, pembayaran pertama dilakukan pada akhir periodik pertama. Selanjutnya, rumus untuk mengetahui nilai yang akan datang dari anuitas, yaitu SN sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I, di mana SN itu yaitu nilai yang akan datang dari anuitas selama N periodik, di mana A adalah anuitas. Sehingga nilai yang akan datang dari anuitas yaitu sama dengan akumulasi nilai dari pembayaran periodik selama N periodik pada pada tingkat bunga ke I. Yaitu selanjutnya, untuk lebih mengetahui apa itu nilai masa datang dari anuitas, kita bisa melihat contoh di mana diberikan sebuah contoh, yaitu Amin menabung uang sebesar 25.000 tiap akhir tahun selama 4 tahun. Semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Berapakah jumlah seluruh uang yang akan diterima? Di mana di sini rumus dari nilai yang akan datang dari anuitas yaitu SN sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I. Sehingga A-nya adalah 20.000 dikali 1 ditambah 20% per 20% pangkat 4 dikurang 1. Sehingga S4-nya yaitu 107.360. Jadi, uang yang akan diterima pada tahun keempat adalah 107.360. Jika jumlah uang atau tingkat bunga berubah-ubah, rumus tersebut tidak dapat digunakan. Harus dihitung satu persatu dengan rumus yang sama. Selanjutnya, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materi dari kelompok kami. Sekarang materinya adalah nilai sekarang dari anuitas. Nah, berbicara tentang nilai sekarang dari anuitas, yang paling pertama yang harus kita pahami bahwa nilai sekarang dari anuitas atau biasa disimbolkan dengan P itu sama dengan nilai sekarang dari sejumlah pembayaran dengan jumlah tetap yang akan diterima tiap akhir periode selama N periode pada tingkat bunga atau I per periode.
Nah, jika misal P sama dengan nilai sekarang dari anuitas yang diterima selama N periode, maka rumusnya adalah P sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per 1 ditambah I pangkat N dikali I. Nah, selanjutnya adalah contoh dari soal nilai sekarang dari anuitas. Misalkan nilai sekarang dari anuitas sama dengan Rp1.000 yang akan diterima tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang. Semuanya didiskonto dengan tingkat bunga 10% per tahun adalah kita bisa mengambil rumus yang tadi dengan cara P sama dengan 1000 dikali 1 ditambah 10% pangkat 4 dikurang 1 per 1 ditambah 10% pangkat 4 dikali 10%. Terus hasilnya sama dengan 1000 dikali 0,4641 per 0,1464. Nah, jika jumlah uang dan atau tingkat bunga berubah-ubah, rumus tersebut tidak dapat digunakan, maka harus dihitung satu per satu dengan rumus nilai sekarang. Ya, saya kira itu saya kembalikan kepada host. Mungkin itulah tadi pemaparan materi dari pemateri kedua. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat bunga nominal dan efektif. Oke, kita langsung saja. Suku bunga nominal atau nominal rate. Nah, suku bunga nominal ini dilambangkan dengan R, merupakan perkalian tingkat suku bunga I per periode dengan jumlah pemajemukan sebanyak M kali dalam setahun. Nah, adapun suku bunga nominal dapat dinyatakan dalam R sama dengan I dikali M atau I sama dengan R per M. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh. Jika suku bunga per 6 bulan atau sebenarnya 6%, maka suku bunga nominal per tahunnya adalah, nah berdasarkan contoh tadi, kita akan memberikan R sama dengan 6% dikali 2, di mana M-nya adalah 2. Nah, menghasilkan R-nya sama dengan 12%. Selanjutnya adalah suku bunga efektif atau efektif rate. Adalah suku bunga sesungguhnya dalam 1 tahun yang tepat dibayarkan terhadap jumlah uang yang kita simpan atau pinjam. Adapun suku bunga efektif dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu IFF sama dengan 1 ditambah R per M pangkat M dikurang 1. Adapun contohnya, yang pertama itu sebuah bank memberikan suku bunga sebesar 1,5% per bulan pada saldo tabungan nasabah. Berapakah suku bunga nominal dan efektif per tahunnya? Nah, di sini diketahui bahwa I-nya itu sama dengan 1,5%. Nah, per bulan. Adapun M-nya adalah 12 karena per tahun kan ada 12 bulan. Nah, ditanyakan R-nya dan I-nya. Suku bunga nominal R yaitu 1,5% dikali 12 bulan sama dengan 18% per tahun. Adapun suku bunga efektifnya yaitu I berdasarkan rumus tadi yaitu 1 ditambah 0,18 per 12 dipangkat 12 dikurang 1 yaitu menghasilkan 19,56% per tahun. Selanjutnya adalah model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal perhitungan pertumbuhan penduduk. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Matthews, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Nah, yang dirumuskan dalam PT sama dengan P1 dikali R pangkat T dikurang 1. Di mana R-nya adalah 1 ditambah R. P1-nya adalah jumlah pada tahun pertama, yaitu basis. PP-nya sama dengan jumlah tahun ke T. Dan R-nya sama dengan persentase pertumbuhan per tahun. Dan T-nya adalah indeks waktu dalam tahun. Adapun contohnya, penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Pertumbuhannya menurun menjadi 25%. Berapakah jumlahnya 11 tahun kemudian? Nah, berdasarkan rumus tadi, dapat kita ketahui bahwa P1-nya sama dengan 1 juta dan R-nya sama dengan 4%, yaitu sama dengan 0,04.
Maka berdasarkan rumus tadi, R-nya sama dengan 1 ditambah R, yaitu 1 ditambah 0,04, yaitu sama dengan 1,04. P tahunnya pada tahun 2006 sama dengan P16, karena yang pertama tadi kan awal tahunnya itu 1991. Rentangnya ke 2006 itu adalah 16, jadi kita cari P16-nya. Berdasarkan rumus tadi, PT sama dengan P1 R dikali R pangkat T dikurang 1. Adapun P16-nya sama dengan 1 juta dikali 1,04 pangkat 16 kurang 1. Menghasilkan 1 juta dikali 1,04 pangkat 16 kurang 1 kan 15. Maka hasilnya adalah 1.893 jiwa pada tahun 2006. Nah, untuk 11 tahun kemudian, kita cari kembali. P1-nya tadi kan dari P16 pada tahun 2006 itu adalah 1.800.943 juta jiwa. Adapun R-nya sama dengan 2,5%, sama dengan 0,025. Kita cari R-nya lagi berdasarkan rumus 1 ditambah R, yaitu 1 ditambah 0,025 sama dengan 1,025. Nah, untuk P11 tahun kemudian, sama dengan P11, adalah berdasarkan rumus PT sama dengan P1 R pangkat T dikurang 1. Dimasukkan ke dalam rumus, di mana pada tahun 2006 tadi 1.893 jiwa, dikali 1 ditambah 0,025, pangkat 11 dikurang 1, berdasarkan rumus, maka 1.800.943 juta jiwa itu dikalikan dengan 1,025 pangkat 10, menghasilkan 2.305.359 juta jiwa. Jadi jumlah penduduk 11 tahun kemudian pada tahun 2006 yaitu 2.305.359 jiwa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dari materi saya. Saya persilahkan kepada moderator. Mungkin itulah tadi pemaparan materi dari pemateri ketiga. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri keempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja melanjutkan materinya, yaitu pertama deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret bilangan ini dinamakan pembeda, yang tak lain merupakan selisih antara nilai dua suku yang berurutan. Yang pertama, rumus suku ke N dari deret hitung, yaitu Sn sama dengan A tambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Terus rumus jumlah N suku dari deret hitung. Yang pertama, IN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N dikurang 1 dikali B. Sama dengan N kurang 2 A tambah Sn. Ya, deret ukur. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi suatu suku. Adapun rumus ukur yang pertama itu Sn sama dengan A B pangkat N dikurang 1. Yang kedua, rumus jumlah N suku dari deret ukur. IN sama dengan A dalam kurung 1 dikurang PN per 1 dikurang P. Jika nilai mutlak P kurang dari 1. Terus IN sama dengan A dalam kurung P pangkat N dikurang 1 per 1 dikurang P jika nilai mutlak P-nya lebih besar daripada 1. Selanjutnya penerapan ekonomi. Di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip kasus yang menyangkut perkembangan tumbuhan. Bila pertumbuhan atau gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung ataupun deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan relevan diterapkan untuk menganalisanya. Itulah tadi materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemateri dari
pemateri keempat. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Ini saya akan menjelaskan tentang contoh dari model perkembangan usaha. Contoh yang pertama itu yakni perusahaan genteng. Ya, contoh pertama perusahaan genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya dengan penambahan kerja dan peningkatan produktivitasnya. Perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksi konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima? Berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Penyelesaiannya, dari soal tadi diketahui A itu sama dengan 3.100 dan N sama dengan 5. Ditanyakan yaitu S5 dan J5. Untuk Sn sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. S5 sama dengan 3.000 ditambah 5 dikurang 1 kali 500. S5-nya itu sama dengan 5.000. Untuk Jn sendiri, rumusnya yaitu N per 2 A ditambah Sn. J5 sama dengan 5 per 2 kali 3.000 ditambah S5. J5 sama dengan 5 per 2 kali ditambah yaitu 20.000. Jadi, jumlah produksi pada bulan kelima adalah 5.000 buah. Sedangkan jumlah seluruh gen yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut ada 20.000 buah. Next, untuk contoh kedua. Besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barangnya 720 juta rupiah pada tahun kelima dan 980 rupiah pada tahun ke-7. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, berapa perkembangan penerimaannya per tahun? Berapa besarnya penerimaan pada tahun pertama dan pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta rupiah? Penyelesaian itu di sini kita menjawab dalam jutaan. Jadi S7-nya itu tambah 6B sama dengan 980. Untuk S5-nya sama dengan 720 dengan persamaan A ditambah 4B sama dengan 720. Di sini kita memakai penyelesaian dalam bentuk eliminasi, yaitu 2B sama dengan 260. Jadi B-nya itu sama dengan 130. Jadi perkembangan penerimaan per tahun sebesar 130 juta rupiah. Next. A tambah 4B sama dengan 720. A sama dengan 720 dikurang 4B. A sama dengan 720 dikurang 4 kali 130 sama dengan 200. Penerimaan pada tahun pertama ini sebanyak 200 juta rupiah. Untuk mengetahui suku ke N, kita memakai rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu Sn sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. 460 sama dengan 200 ditambah N dikurang 1 kali 130. Jadi 460 sama dengan 200 ditambah N kurang 1 kali 130. 390 sama dengan 130N. Jadi N sama dengan 3. Penerimaan sebesar 460 juta rupiah akan diterima pada tahun ketiga. Mungkin itu dari saya. Itulah pemaparan kelompok kami materi penerapan baris dan deret dalam ekonomi dan beberapa submateri yang kami bahas di dalamnya. Lebih dan kurangnya pada pemaparan materi dari kelompok kami mohon dimaafkan. Sebelum kami mengakhiri video ini, jangan lupa di like, komentar, Subscribe. dan share. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.